Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Jadi bisa ya, terima kasih Bunda Ci. Ya, sekarang juga tadi Sofra ikut bertanya yang pertama, bagaimana cara mengatasi anak yang ADHD, sulit fokus, dan yang kedua untuk siswa yang slow learners, eye contact-nya kemana-mana. Ya, oke, saya tulis. Ini sama slide Thank you. Miss, untuk anaknya yang ADHD, kalau di sekolah yang bisa kita lakukan, coba minta komunikasi ke orang tuanya, minta anak ini datang lebih pagi. Misal masuk sekolah jam berapa? Jam 30 kalau hari Senin 7.50. Ya, 7.30. Berarti dia datang di sekolah harus jam 7 atau paling telat 7.15. Ini bisa dikasih aktivitas. Kalau sebelum masuk kelas itu sudah ada guru yang standby ya, guru piket yang ngawasin anak main, ada security juga ada ya. Jadi boleh difasilitasi di sekolah 15 sampai 30 menit dia ada aktivitas fisik, olahraga. Nanti kalau di kelas tahu gimana, dia harus bawa baju ekstra. Misalnya dari rumah pakai kaos aja dulu, bawahannya celana atau sekolah nggak apa-apa. Nanti pas udah selesai olahraga dia ganti baju. Jadi olahraga yang dilakukan di pagi hari itu, paling tidak di matahari itu bisa bantu untuk meningkatkan fokusnya dan menurunkan hiperaktivitasnya. Itu yang pertama. Terus yang perlu dilakukan di rumah apa? Olahraga, obatnya itu tidak macam-macam. Nomor berapa tuh? Nomor 3, olahraga. Jadi ke orang tuanya harus, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk si anaknya olahraga rutin setiap hari. Jadi kalau pagi kan nggak bisa, sore 30 menit. Apa aja olahraganya? Boleh jalan, badminton, apa terserah. Ya, kalau di rumah saya nggak bisa rutin dan lain-lain. Sekarang alhamdulillah banyak ya komunitas atau klub olahraga ya. Udah anterin dia datang ke futsal, atau datang untuk tenis, atau datang untuk berkuda dan lain-lain. Cuma kalau ekstra biaya, ekstra kosnya. Ya, kemudian yang kedua yang perlu dipantau is makanannya di sekolah. Jadi guru memang agak ini ya, mata itu kayak agak elang-elang gitu. Yang diperhatikan dengan cuma perilaku, tapi sampai ke makanan. Coba perhatikan kalau tiap hari bekalnya ada jajanan di kantinnya itu yang dia makan junk food, nah ini yang boleh diterapkan, dikasih kesukaan ke orang tuanya. Gitu ya, makanannya boleh real food, buah kayak boleh nggak yang rismol gitu ya. Terus itu masih oke lah. Yang contohnya maaf wafer-wafer, coklat, ciki, es krim, katanya pabriknya mengandung protein, mengandung. Jadi disclaimer ya, nanti disebut sama pabrik-pabrik itu merah. Iya. Kalau masih ada yang alami itu jauh lebih baik ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, coba cek pola hidupnya. Aktivitas di rumah, bangun sekolah, apa beberapa screen time-nya, ini dikasih masukan ke orang tuanya. Itu terus yang keempat, dikasih tugas atau tanggung jawab rutin harian di sekolah dan di rumah. Kalau di rumah itu bukan PR maksudnya ya, tanggung jawab rutin harian itu bukan PR, tapi kalau di rumah misal bantu ibunya cuci piring, nyapu rumah, nyiram tanaman, apalagi beres tempat tidur, ya yang sederhana seperti itu. Coba
ini harus seperti apa, apakah butuh terapi, gitu ya. Kemudian yang kedua, anaknya susah untuk memahami. Nah, ini saya nggak bisa bilang anak ini sudah positif slow learner atau belum. Makanya disarankan saja orang tuanya untuk ketemu sama psikolog, dicek dulu IQ-nya dan lain-lain. Karena udah ini kan normal. Atau bukan dosen sudah meminta orang tuanya untuk ya sudah beberapa kali diminta. Positif tingginya gini, terus positif tingginya adalah kita posisikan diri sebagai orang tua. Orang tua ini juga kan dia bekerja, kalaupun dia di rumah tangga juga banyak hal yang harus dia urus. Mungkin dia sendiri pun sudah sedih gitu loh dengan kondisi anaknya. Dia sendiri bingung harus gimana, segala upaya udah dia lakukan, sehingga mungkin dia si ibu ini merasa saya juga kok perlu dibantu gitu. Tapi saya mau kemana? Suami juga sibuk. Jadi coba dikasih angin segar nih ibu. Jadi ketika memberi informasi ke orang tua, jangan hanya berita buruk yang dikasih, berita baiknya juga gitu. Jadi biar jadi obat nih buat orang tua, biar jadi vitamin gitu ya bu ya. Kita kalau dapat WA atau telepon dari di sini dekat ya. Apalagi yang ketinggalan ya pak ya, apalagi yang dia berdua atau enggak sama siapa lagi itu kan mendengar ya. Nah jadi biar orang tuanya juga kalau buka WA dari kita, telepon dari kita semangat, diseling-selingin informasi itu gitu. Jadi coba Miss dicari kelebihan anak ini. Pasti Tuhan itu adil kok gitu. Ada yang pintar banget, tapi memang geraknya lambat atau sosialisasinya susah. Ada yang akademiknya susah, tapi misalnya kalau nggak ada dia mah kelas ini nggak ceria. Coba dicari kebaikannya. Ada nggak kira-kira? Ya kalau fokus ke akademik pasti kami sampaikan ke biar itu pasti kami sampaikan. Cuman karena mungkin terakhir kali sudah kayak biasanya juga bingung ya bu ya. Jadi harus menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kami sebagai guru gitu. Tapi tetap untuk positifnya akan selalu kami sampaikan ke orang tua. Jadi sampaikan juga tidak hanya positif dalam hal akademiknya, dalam hal dunia. Misalnya dia ini si penjaga kedamaian di kelas gitu. Setelah dia berantem dia yang mendamaikan. Atau misalnya ketika misnya kesusahan bawain buku, dia yang selalu membantu gitu. Jadi biar bundanya juga waktunya juga semangat. Nah, ketika menyampaikan berita baik itu boleh kita selipin gitu, informasi saran-saran untuk bagaimananya. Misalnya, udah alhamdulillah ya hari ini Ananda tuh sudah bisa bla 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 bla. Seneng deh ya progresnya. Besoknya kita begitu lagi atau minggu depannya. Nah, sudah agak konsisten nih bocorannya orang tua gitu. Jadi boleh kita selipin. Nah, bunda, artinya kan Ananda ini sebenarnya banyak potensinya ya gitu. Kalau kita bantu masalah akademiknya, insya Allah progresnya akan lebih baik lagi. Yuk udah kita ngobrol sama-sama yuk di sekolah. Ya, coba kalau misalnya itu pun sudah dilakukan tetapi memang masih mentok gitu ya, upaya udah maksimalkan aja yang ada di sekolah gitu. Tapi doa juga gitu. Semoga orang tuanya digerakkan gitu ya. Nah, yang diupayakan di sekolah dimaksimalkan adalah coba diobservasi anak ini tuh akan lebih mudah dia memahami pelajaran kalau seperti apa metode belajarnya. Bisa jadi ya kalau benar ini anak slow learner, artinya kan dia kesulitan untuk memahami konsep-konsep yang abstrak. Jadi segala sesuatu pembelajaran itu harus konkret dan multisensori. Multisensori itu maksudnya pada saat Miss menjelaskan beberapa sistem penginderaannya terlibat. Iya, bekerja. Jadi bukan
pakai perumpamaan gini loh nak. Misalnya pelajaran sains ya di kelas 5 gitu. Yang namanya fotosintesis atau sistem kerja makanan di tubuhan itu digambar. Atau kita download videonya, dia melihat langsung ini loh fungsinya apa, dia menyerap sari-sari makanan, nanti sari-sari makanan ini masuk ke zat yang diarah tuh apa tuh namanya, nanti dia sampai nih ke batang, dari batang kemana gitu. Itu lebih konkret dibanding hanya membaca teksnya doang. Dan selain dikonkretkan atau disampaikan lewat metode multisensori, yang kedua, kalau betul memang ini diagnosisnya ke arah benar, memang dia butuh pengulangan yang ekstra. Kalau anak-anak pada umumnya atau yang normal itu belajar suatu konsep atau materi cukup dengan 1 sampai 2 kali atau 2 kali penjelasan, dia butuh lebih dari itu. Bisa 10 kali, bisa 5 kali gitu. Jadi Miss boleh kasih dia tugas-tugas kecil harian. Misalnya teman-temannya di kelas itu nggak ada PR ya, atau nggak ada tugas untuk mata pelajaran matematika, sains atau apa gitu. Dia dikasih, tapi nggak perlu banyak-banyak, 1 aja, tapi bertahap. Tapi harus koordinasi ya antar gurunya, jangan pulang saya bilang begini, kemudian semua guru mata pelajaran memberi tugas atau PR, akhirnya anaknya overload. Ya, dipilih-pilih ini itu yang paling berat, dirasa paling berat itu adalah matematika. Udah matematika dulu, besok apa? Saya besoknya apa? Agama. Itu Ya, besok kira-kira jawaban dari Ibu Miraya, Miss Sofra, dan Bunda Aji nanti bisa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, sesi materi dan diskusi telah usai. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber atas ketersediaannya berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Seperti kutipan berikut, buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu itu adalah tindakan. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri dengan sebuah pantun. Tadi bukan dengan pantun, tutup juga dengan pantun. Minta catatnya ya Bun, walaupun udah siang ini. Kecil ini bareng keluarga, pulangnya mampir ke Bunda dia. Cukup sekian dari Misia. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembalikan kepada Pastor Amsterdam. Thank you so much Ibu Mira Citaramuka, MPSI Psikolog, atas ilmu yang sudah diberikan pada kami. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan ya, Moms and Dad. And thanks to Miss Dia yang sudah memandu acara inti pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bersama dari acara parenting hari ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana mengatasi gangguan fokus dan brain rot pada anak. Usai sudah rangkaian acara seminar parenting CBS 2025 today, sebelum kita tutup acara ini, bagi mami, daddy, atau audiens yang membutuhkan informasi terkait pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru dapat langsung menghubungi Mr. Rudi atau chat ke nomor 0812 5772 4353. Baiklah, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Selanjutnya